Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana cara menghitung total berat seutas tali atau kawat jemuran yang melengkung? Padahal nih, ketebalan dan bahan di sepanjang kawat itu berbeda-beda. Kalau kawatnya lurus, kita bisa pakai integral biasa yang sering kita pelajari di kalkulus. Tapi kalau kawatnya melengkung, kesana kemari di dalam ruang, kita butuh alat matematika namanya integral garis. Nah, hari ini kita akan bedah materi ini dari subbab 15.1, di mana materinya bernama integral garis dari fungsi skala. Nah, coba deh kita lihat gambar ini. Konsep dasar integral garis itu sederhana banget. Kita punya sebuah lintasan melengkung yang dinamakan kurva C. Kurva ini punya titik awal di T sama dengan A dan titik akhir di T sama dengan B. Cara menghitungnya adalah dengan memotong kurva melengkung ini menjadi bagian-bagian yang super kecil, yang disebut delta SK. Di setiap potongan kecil itu, kita hitung nilai fungsinya, lalu kita kalikan dengan panjang potongannya. Nah, secara matematis, kalau potongan-potongan ini kita jumlahkan sampai tak hingga banyaknya, lahirlah rumus dasar integral garis, yaitu integral panjang kurva C dari fungsi f dengan variabel x, y, dan z terhadap elemen panjang busur ds. Tapi, kita kan susah nih kalau harus menghitung langsung dalam bentuk panjang busur ds. Makanya kita ubah ds menjadi variabel waktu atau parameter dt menggunakan bantuan nilai kecepatan, yaitu elemen panjang busur ds sama dengan nilai mutlak atau magnitudo dari vektor kecepatan v fungsi t dikalikan dengan dt. Sehingga terbentuklah rumusnya menjadi integral dengan batas bawah A sampai batas atas B dari fungsi f yang komponennya sudah diubah ke dalam fungsi parameter xt, yt, dan zt dikali dengan magnitudo atau panjang dari vektor kecepatan vt terhadap dt. Selain itu, ada satu sifat unik dari integral garis, yaitu beda jalan atau beda lintasan, hasil akhirnya bisa beda banget. Walaupun titik awal dan akhirnya sama. Nah, biar nggak penasaran, ayo kita buktikan lewat contoh soal 1 dan contoh soal 2 menggunakan fungsi yang sama. Masuk ke contoh soal 1, di mana kita memiliki variabel persamaan f, variabel x, y, z sama dengan x min 3y kuadrat plus z. Kita mau bergerak dari titik asal 0,0,0 langsung ke lurus ke titik 1,1,1. Pertama, kita tentukan dulu fungsi posisi lintasannya, yaitu vektor posisi r fungsi t sama dengan ti ditambah tj ditambah tk dengan batas parameter t dari 0 sampai 1. Lalu kita cari panjang vektor kecepatannya, yaitu magnitudo dari vektor v fungsi t sama dengan akar kuadrat dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ditambah lagi 1 kuadrat yang hasilnya adalah akar 3. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus integral garisnya, mana integral sepanjang kurva C dari fungsi f, x, y, z terhadap ds, kita ubah variabelnya ke parameter t menjadi integral dengan batas dari 0 sampai 1. Dari kurva dibuka kurung, t dikurang 3t kuadrat ditambah t, tutup kurung, dikali akar 3 terhadap dt. Nah, karena akar 3 adalah konstanta, kita bisa keluarkan ke depan integral, dan kita jumlahkan t ditambah t menjadi 2t. Persamaannya menjadi akar 3 dikali integral dengan batas dari 0 sampai 1. Dari buka dan buka kurung, 2t dikurang 3t kuadrat, tutup kurung terhadap dt. Setelah kita integralkan fungsi di dalam kurung tersebut, kita dapatkan akar 3 dikali dengan hasil integral di dalam kurung siku, yaitu t kuadrat dikurang t pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 1. Nah, terakhir kita masukkan batas atas 1 dan batas bawah 0 ke dalam fungsi tersebut, menjadi akar 3 dikali buka kurung 1 dikurang 1 tutup kurung. Karena 1 dikurang 1 adalah 0, maka hasil akhir integral garis ini adalah 0. Nah, jika sebuah lintasan kurva berpotong atau terdiri dari gabungan beberapa kurva mulus C yang disambung ujung ke ujung, maka nilai integralnya merupakan penjumlahan dari integral di masing-masing bagian kurva tersebut. Sehingga didapat rumusnya ini ya guys, di atas. Nah, langsung aja masuk ke contoh soal kedua.
masih dengan fungsi yang sama, karena jalurnya patah menjadi dua, kita parametrisasikan satu persatu. Untuk jalur pertama, yaitu C1, fungsi posisinya adalah vektor R, fungsi T sama dengan TI ditambah TJ dengan batas parameter T dari 0 sampai 1. Panjang vektor kecepatannya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 2. Selanjutnya, untuk jalur kedua, yaitu C2, fungsi posisinya adalah vektor R, fungsi T sama dengan I ditambah J ditambah TK dengan batas T dari 0 sampai 1. Panjang vektor kecepatannya adalah akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yang hasilnya adalah 1. Nah, berdasarkan sifat aditivitas integral sepanjang gabungan kurva C1 dan C2 dari fungsi f x, y, z terhadap ds sama dengan integral sepanjang kurva C1 dari fungsi f x, y, z terhadap ds ditambah integral sepanjang kurva C2 dari fungsi f x, y, z terhadap ds. Sekarang kita masukkan parametrisasi tadi ke dalam rumus menjadi integral dengan batas dari 0 sampai 1 dari fungsi dengan komponen T T sama 0 dikali akar 2 terhadap dt ditambah integral dengan batas dari 0 sampai 1 dari fungsi dengan komponen 1 T dikali 1 terhadap dt. Jika kita substitusikan komponen-komponen tersebut ke dalam fungsi asli, kita x min 3y kuadrat plus z persamaannya itu menjadi integral dari 0 sampai 1 T dikurang 3T kuadrat ditambah 0 tutup kurung dikali akar 2 terhadap dt ditambah integral dari 0 sampai 1 buka kurung 1 dikurang 3 ditambah T tutup kurung dikali 1 terhadap dt. Setelah masing-masing bagian kita integralkan, konstanta akar 2 bisa kita taruh di depan sehingga didapatkan akar 2 dikali hasil integral di dalam kurung siku, yaitu T kuadrat per 2 dikurang T pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 1 ditambah hasil integral bagian kedua di dalam kurung siku, yaitu T kuadrat per 2 dikurang 2T dengan batas dari 0 sampai 1. Nah, terakhir kita masukkan batas atas 1 dan batas bawah 0 ke setiap bagiannya. Dari kurung siku pertama kita dapat minus setengah, dan dari kurung siku kedua kita dapatkan minus 3 per 2. Jadi hasil akhirnya adalah minus akar 2 per 2 dikurang 3 per 2. Selain menghitung nilai abstrak fungsi, integral garis punya peran besar di dunia fisika loh teman-teman, untuk menghitung massa kawat, pusat massa, hingga momen inersia. Nah, berikut ini tuh adalah rumus-rumus utamanya ya teman-teman. Jadi, kesimpulannya, integral garis ini adalah alat matematika yang sangat kuat untuk memetakan fungsi di sepanjang ruang melengkung, baik untuk kebutuhan geometri maupun rekayasa fisika. Sekarang kita masuk ke subbab 15.2 mengenai medan vektor dan integral garis. Pernah nggak sih kalian memikirkan bagaimana seorang ilmuwan memodelkan aliran angin di sekitar sayap pesawat, atau bagaimana gaya gravitasi menarik planet-planet? Nah, semua fenomena fisik tersebut dimodelkan menggunakan apa yang disebut dengan medan vektor. Mari kita bedah konsepnya satu persatu. Pertama, apa itu medan vektor? Secara sederhana, medan vektor adalah sebuah fungsi yang memberikan sebuah vektor pada setiap titik di dalam domainnya. Di dalam ruang 3 dimensi, medan vektor didefinisikan sebagai fungsi dengan variabel x, y, z sama dengan mi ditambah mj ditambah pk, di mana mn dan p ini adalah sebuah komponen-komponennya. Kita bisa melihat bagaimana kecepatan aliran udara di sekitar sayap pesawat atau aliran air di pipa yang menyempit digambarkan dengan panah-panah vektor. Semakin cepat alirannya, panah vektor akan semakin panjang. Selain itu, ada yang dinamakan medan gradien. Jika kita punya fungsi skalar f, maka medan vektor gradiennya adalah gradien f. Medan ini sangat penting karena selalu menunjukkan arah peningkatan terbesar dari nilai fungsi tersebut, dan posisinya selalu tegak lurus dengan permukaan tingkatnya. Rumus utamanya ini ya teman-teman. Langsung aja nih kita ke contoh soalnya. Di mana contoh soal pertama itu dimisalkan suatu material dipanaskan sehingga suhu T ini di setiap titik X, Y, Z adalah T sama dengan 100 min X kuadrat min Y kuadrat min Z kuadrat. Jika medan vektor F X, Y, Z didefinisikan sebagai gradien dari T, tentukan medan vektor F tersebut. Jadi materi ini tuh dibahas di bawah menjelaskan medan gradien. Kita cari gradien komponen per komponennya, di mana
rumus yang kita gunakan tadi, F sama dengan turunan parsial T terhadap X dikali vektor satuan I ditambah turunan parsial T terhadap Y dikali vektor satuan J ditambah turunan parsial T terhadap Z dikali vektor satuan K. Maka didapatnya yaitu min 2XI, min 2YJ, min 2ZK. Nah, interpretasi fisisnya ini ditunjukkan pada gambar di atas ya teman-teman, di 15.17, di mana vektor-vektor suhu ini mengarah ke titik asal 0,0,0 karena di sana suhu bernilai maksimum. Lalu kita masuk ke integral garis dan medan vektornya, di mana integral garis dari medan vektor F sepanjang kurva halus C didefinisikan sebagai integral dari komponen tangensial skalar F sepanjang kurva tersebut. Nah, cara mengevaluasi integral garisnya itu yang pertama itu dengan mensubstitusikan X, GT, YHT, dan ZKT ke dalam vektor F untuk mendapatkan FRT. Nah, setelah itu hitung vektor turunan atau kecepatannya menggunakan dr per dt, dan yang terakhir mengintegralkan hasil perkalian titik dot product terhadap parameter T. Langsung ke contoh soalnya, di mana di sini kita diminta untuk mengevaluasi integral sepanjang kurva C dari perkalian titik antara vektor F dan dr. Nah, fungsi medan vektornya adalah F X, Y, Z sama dengan ZI plus X, Y, J min Y kuadrat K. Sedangkan kurva lintasannya itu yang diberikan oleh parameter vektor posisi RT itu sama dengan T kuadrat I plus TJ plus akar TK. Dengan batas T dari 0 sampai 1. Langkah pertamanya itu kita substitusikan komponen kurvanya yaitu X sama dengan T kuadrat Y sama dengan T dan Z sama dengan akar T ke dalam fungsi medan vektor F. Maka kita peroleh FRT sama dengan akar TI ditambah buka kurung T kuadrat dikali T tutup kurung J dikurang T kuadrat K. Nah, jika kita sederhanakan, hasilnya itu menjadi TI ditambah T pangkat 3J dikurang T kuadrat K. Selanjutnya, kita cari turunan dr per dt-nya. Kita lakukan perkalian titik atau dot product dengan F. Persamaannya itu menjadi buka kurung akar T tutup kurung dikali 2T ditambah buka kurung T pangkat 3 tutup kurung dikali 1 ditambah buka kurung minus T kuadrat tutup kurung dikali 1 per 2 akar T. Hasil kalinya itu adalah 2T pangkat 3 per 2 ditambah T pangkat 3 dikurang setengah T pangkat 3 per 2. Karena ada suku yang sejenis, kita kurangkan dan hasil akhirnya itu menjadi 3 per 2T pangkat 3 per 2 ditambah T pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita integralkan fungsi tersebut dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 1. Nah, integral dengan batas dari 0 sampai 1 dari buka kurung 3 per 2T pangkat 3 per 2 ditambah T pangkat 3 tutup kurung terhadap dt. Hasil integralnya kita tulis di dalam kurung siku, yaitu buka kurung 3 per 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 per 5T pangkat 5 per 2 tutup kurung ditambah 1 per 4T pangkat 4 dengan batas dari 0 sampai 1. Jika kita kalikan 3 per 2 dengan 2 per 5, angka 2-nya itu bisa kita coret sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana, yaitu kurung siku 3 per 5T pangkat 5 per 2 ditambah 1 per 4T pangkat 4 dengan batas dari 0 sampai 1. Terakhir kita masukkan batas atas yaitu 1 dan batas bawah yaitu 0. Karena batas bawahnya 0 maka hasilnya itu habis. Kita cukup menghitung untuk batas satunya aja. Jadi 3 per 5 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya menjadi 20 sehingga hasil akhirnya dari integral garis ini adalah 17 per 20. Oke, sekarang kita masuk ke integral garis terhadap dx, dy, atau dz. Bayangkan kalau sebelumnya kita itu kan menghitung keseluruhan panjang lintasan. Sekarang kasusnya beda teman-teman. Kadang-kadang dalam fisika atau rekayasa, kita cuma tertarik atau peduli pada efek gaya atau aliran di satu arah koordinat saja. Misalnya nih, kita cuma tahu efek gaya yang mendorong benda ke arah kanan kiri saja, ke arah sumbu X. Depan belakang saja, searah sumbu Y, atau atas bawah saja, searah sumbu Z. Karena kita menghitung per komponen arah, bentuk integralnya ditulis sebagai kombinasi bentuk diferensial skalarnya. Seperti ini rumusnya di atas ya teman-teman, dimana integral sepanjang kurva C dari M terhadap dx ditambah N terhadap dy ditambah P terhadap dz.
langsung ke contoh soalnya yang ada di bawahnya, di mana di soal ini itu kita diminta mengevaluasi integral sepanjang kurva C dari minus Y terhadap dx, ditambah Z terhadap dy, ditambah 2x terhadap dz. Kurva C kita gunakan berbentuk helix atau melingkar dengan fungsi posisi vektor R, fungsi T, sama dengan cos T dikali I ditambah sin T dikali J ditambah T dikali K dengan batas parameter T dari 0 sampai 2pi. Kunci utama mengerjakan soal ini adalah mengubah semua variabel dan diferensialnya ke dalam parameter T, teman-teman. Dimana yang pertama, komponen posisinya yaitu X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dan Z sama dengan T. Yang kedua itu kita turunkan masing-masing untuk mencari diferensialnya, dimana turunan dari cos T adalah minus sin T, jadi dx sama dengan minus sin T dikali dt. Turunan dari sin T ini adalah cos T, jadi dy sama dengan cos T dikali dt, dan turunan dari T adalah 1, jadi dz sama dengan dt. Lalu berikutnya tinggal kita substitusikan semuanya ke dalam rumus integral. Kita ke bawah persamaannya menjadi integral dengan batas dari 0 sampai 2pi dari kurung siku minus sin T dikali minus sin T ditambah T dikali cos T ditambah 2 dikali cos T tutup kurung siku terhadap dt. Kalau kita rapikan bentuknya, minus dikali minus menjadi positif, sehingga persamaannya menjadi integral dengan batas dari 0 sampai 2pi dari kurung siku sin kuadrat T ditambah T dikali cos T ditambah 2 cos tutup kurung siku terhadap dt. Nah, untuk menyelesaikannya, kita gunakan integral parsial pada suku T cos T dan identitas trigonometri pada sin kuadrat T. Hasil integralnya kita tulis di dalam kurung siku besar, buka kurung siku, lalu di dalam kurung biasa, pertama hasilnya adalah T per 2 dikurang sin 2T per 4, ditambah hasil bagian kedua yaitu T dikali sin T ditambah cos T, ditambah hasil bagian ketiga yaitu 2 sin T dengan batas dari 0 sampai 2pi. Terakhir, kita masukkan batas atas 2pi dan dikurangkan dengan hasil saat memasukkan batas bawah 0. Persamaannya itu menjadi pi dikurang 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 tutup kurung dikurang buka kurung untuk batas bawah 0 dikurang 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 tutup kurung. Kalau kita hitung 1 dikurang 1 habis dan hasil akhir dari integral garis ini adalah pi. Dan kita lanjut ke usaha yang dilakukan oleh gaya sepanjang kurva atau WOR. Jika kita memiliki medan vektor F yang melambangkan suatu gaya fisika, usaha atau W untuk menggerakkan sebuah objek sepanjang kurva C dari titik A ke titik B bisa kita hitung dengan mengintegralkan komponen gaya tangensialnya. Konsepnya itu sederhana, seperti yang terlihat pada gambar di layar. Kurva lintasan C kita bagi menjadi potongan subbusur kecil sepanjang delta SK. Usaha pada tiap potongan kecil tersebut dihampiri dengan rumus gaya tangensial dikali panjang lintasan, yaitu FK dikali TK delta SK. Total usahanya itu adalah limit jumlah Riemann saat potongan tersebut mendekati 0. Lahirlah definisi rumus usahanya, yaitu yang pertama rumus dasarnya di mana usaha W sama dengan integral sepanjang kurva C dari perkalian titik antara vektor gaya F dan vektor tangen satuan T terhadap elemen panjang busur ds. Lalu yang kedua, untuk menghitungnya kita ubah ke bentuk parameter sama dengan integral dengan batas dari A sampai B dari perkalian titik antara medan gaya F fungsi vektor posisi RT dengan turunan dr per dt terhadap dt. Jadi dengan rumus ini tuh kita bisa menghitung total energi atau usaha yang dibutuhkan suatu objek untuk melewati jalur melengkung apapun di dalam ruang koordinat. Yang akhir banget ini itu materi membahas flux, yaitu laju aliran cairan yang keluar atau masuk dari suatu kurva tertutup C, di mana rumusnya itu flux sama dengan integral tertutup dari M dy dikurang n dx. Lambang lingkaran pada integral ini mengingatkan kita bahwa lintasannya itu berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, mungkin segitu aja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're